Ini Indonesia. Sebuah negeri yang menjadi tempatku dan lainnya dilahirkan. Negeri yang memiliki berbagai keunikan. Gugusan pulaunya yang indah menjadikan negeriku dijuluki negeri 1000 pulau. Suku bangsa yang beragam menjadi keunikan di setiap daerahnya. Gunung-gunung yang menembus cakrawala, tinggi menjulang dan elok dipandang. Samudra luas yang berisi keindahan di bawahnya. Namun, kini negeriku sedang dirundung pilu. Akan banyaknya peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini. Selama waktu belum berhenti, akan kurai apa yang telah lama sirna. Karena apa? Karena kita bangga jadi anak Indonesia. Aku bangga jadi anak Indonesia. Aku bangga jadi anak Indonesia. Aku bangga jadi anak Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil annabiyyi wal mursalin. Annabiyana wa habibana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji hanya kepada Allah, Rabb semesta alam. Sholawat dan salam tercurah kepada Nabi dan utusan paling mulia, Nabi dan kekasih kita Muhammad, kepada keluarga, sahabat-sahabatnya, dan kepada siapa saja yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari pembalasan. Amma ba'du. Kepada Bapak dosen pengampu Ainul Musta'inah Soha SHMH mata kuliah Pancasila yang saya hormati, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan mengenai cinta tanah air dari sudut pandang Islam. Dalam konteks Islam, tanah air adalah istilah yang digunakan bangsa Indonesia untuk menyebut seluruh bumi Indonesia yang terdiri dari darat, udara, dan lautan. Istilah ini didasarkan pada konsep wawasan Nusantara yang terbentuk dari kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Selanjutnya, Syekh Mahmud menjelaskan bahwa Rasulullah SAW telah memberi contoh yang luar biasa bagaimana mencintai tanah air. Ketika hijrah dari Makkah al-Mukarramah ke al-Madinah al-Munawwarah, beliau berdiri di perbatasan kota Makkah, lalu menatapnya dengan sedih, lantas bersabda yang artinya, alangkah baiknya kau sebagai negeri kota, dan betapa cintanya dirimu terhadapmu. Seandainya kaumku tidak mengusirku darimu, maka niscaya aku tidak akan tinggal di kota selainmu. R. At-Tirmizi. Seharusnya hadis ini menjadi pelajaran yang mengajarkan kepada masyarakat dan pemuda khususnya bagaimana memandang tanah air dengan pandangan yang baik, serta menanamkan dalam jiwa cinta tanah air yang setulus-tulusnya, sehingga mereka berusaha untuk mengangkat martabatnya, tidak menghancurkannya atau menyabotasinya.
karena perbuatan seperti itu bisa dianggap sebagai pengkhianatan yang ditolak Islam dan ditolak peradaban serta kemanusiaan. Mencintai tanah air adalah hal yang sifatnya alami pada diri manusia, karena sifatnya yang alamiah melekat pada diri manusia. Maka hal tersebut tidak dilarang oleh agama Islam sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran atau nilai-nilai Islam. Meskipun cinta tanah air bersifat alamiah, bukan berarti Islam tidak mengaturnya. Islam sebagai agama yang sempurna bagi kehidupan manusia mengatur fitrah manusia dalam mencintai tanah airnya, agar menjadi manusia yang dapat berperan secara maksimal dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memiliki kesinambungan hidup di dunia dan di akhirat. Saya akan menjelaskan tentang dalil-dalil bolehnya cinta tanah air. 1. Dalil cinta tanah air dari Al-Quran. Salah satunya ayat Al-Quran yang menjadi dalil cinta tanah air menurut peraturan para ahli tafsir adalah Quran surat Al-Qasas ayat 85 yang artinya, sesungguhnya Allah yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Para musafir dalam menafsirkan kata terbagi menjadi beberapa pendapat. Ada yang menafsirkan kata dengan Makkah, akhirat, kematian, dan hari kiamat. Namun menurut Imam Fakhruddin Al-Razi dalam tafsirnya Mafatih Al-Ghaib mengatakan bahwa pendapat yang lebih mendekati yaitu pendapat yang menafsirkan dengan Makkah. Syekh Ismail Haqqi Al-Hanafi Al-Khalwati dalam tafsirnya Rahul Bayan mengatakan yang artinya di dalam tafsirnya ayat Quran surat Al-Qasas ayat 85 tadi terdapat suatu petunjuk atau isyarat bahwa cinta tanah air sebagian dari iman. Rasulullah SAW dalam perjalanan hijrahnya menuju Madinah banyak sekali menyebut kata tanah air. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewujudkan permohonan dengan kembali ke Makkah. Sahabat Umar radhiyallahu anhu berkata, jika bukan karena cinta tanah air, niscaya akan rusak negeri yang jelek gersang. Maka sebab cinta tanah airlah dibangunlah negeri-negeri. Tafsir Al-Munir fi Aqidah wal Syariah wal Manhaj menyebutkan yang berarti di dalam firman-Nya terdapat isyarat akan cinta tanah air dan ketergantungan orang dengannya, dan Allah menjadikan keluar dari kampung halaman sebanding dengan bunuh diri dan sulitnya hijrah dari tanah air. Dar al-Faqih al-Mu'asir pada kitabnya yang lain tafsir Al-Wasit, Syekh Wahbah Al-Zuhaili mengatakan yang artinya di dalam firman Allah, keluarlah dari kampung halaman kamu, terdapat syarat yang jelas akan ketergantungan hati manusia dengan negaranya, dan isyarat bahwa cinta tanah air adalah hal yang melekat di hati dan berhubungan dengan karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluar dari kampung halaman dan tanah air setara dan sebanding dengan bunuh diri.
Kedua hal tersebut sama beratnya, kebanyakan orang tidak akan membiarkan sedikit pun tanah dari negaranya manakala mereka dihadapkan pada penderitaan, ancaman, dan gangguan. Yang kedua, dalil cinta tanah air dari hadis. Berikut ini adalah hadis-hadis yang menjadi dalil cinta tanah air menurut penjelasan para ulama ahli hadis yang dikupas tuntas secara gamblang yang dikupas tuntas secara gamblang, yang artinya diriwayatkan dari sahabat Anas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kembali ke bepergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat lalu untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya atau untuk mempercepat karena kecintaan beliau kepada Madinah. H.R. Bukhari, Ibnu Hibban, dan Tirmizi. Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Wafat Fathul Bari Syamsi Bukhari Marfi'ah menegaskan bahwa dalam hadis tersebut terdapat dalil atau petunjuk. Pertama, dalil atas keutamaan kota Madinah. Kedua, dalil diisyaratkannya cinta tanah air dan rindu padanya. Sependapat dengan Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Adin al-Aini dalam kitabnya Umdatul Qari Syahih Bukhari menyatakan, yang artinya di dalamnya hadis terdapat dalil atau petunjuk atas keutamaan Madinah dan petunjuk atas disyariatkannya cinta tanah air dan rindu padanya. Badr al-Din al-Aini, Umdatul Qari Syahih Bukhari, Beirut, Dar Ihyai al-Turas al-Arabi, juz 10 halaman 135. Imam Jalaluddin al-Suyuti dalam kitabnya Taushih Syarh Jami al-Sahih menyebutkan, yang artinya bercerita kepadaku Sa'id ibn Abi Aryam, bercerita padaku Muhammad bin Ja'far, ia berkata, mengkabarkan padaku Humaid bahwasannya ia mendengar R.A. berkata, Nabi Shallallahu ketika kembali berpergian dan melihat tanjakan-tanjakan di Madinah, beliau mempercepat lalu laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkan, berkata Abu Abdillah Haris Ibnu Umair dari Humaid, beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau kepada Madinah. Berita kepada Utaibah, bercerita padaku Ismail dari Humaid dari Anas, ia berkata, dinding-dinding Haris bin Umair mengikuti. Sependapat dengan Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam Suyuti di dalam menjelaskan hadis sahabat Anas di atas memberikan komentar, di dalamnya hadis tersebut terdapat unsur disyariatkannya cinta tanah air dan merindukannya. Ungkapan yang sama juga disampaikan oleh Syekh Abu al-Ula Muhammad Abd ar-Rahman al-Mubarakfuri dalam kitabnya Tahfatul Al-Wazi Syah at-Tirmizi, Beirut, Dar al-Qutub al-Ilmiyah, juz 9 ayat 283 berikut. Hadis berikutnya yang menjadi dalil cinta tanah air yaitu hadis riwayat Ibn Ishaq, sebagaimana disampaikan Abu Al-Qasim Syihabuddin
Syihabuddin Abdurrahman bin Ismail yang masyhur dengan Abu Samah, wafat 66H. Dalam kitabnya Syatul Hadis Al-Muhtafa fi Nabi Al-Mustabrikut Al-Syaiha berkata, dan dalam hadis tentang Waraqah bahwasannya ia berkata kepada Rasulullah SAW, sungguh engkau akan didustakan. Nabi tidak berkata sedikit pun. Lalu ia berkata lagi, dan sungguh engkau akan disakiti. Nabi pun tidak berkata apapun. Lalu ia berkata, sungguh engkau akan diusir. Kemudian Nabi menjawab, apa mereka akan mengusirku? Al-Suhaili menyatakan, disinilah terdapat dalil atas cinta tanah air dan beratnya memisahkannya dari hati. Abu Sama Syahul Hadis Al-Muhtafa fi Mabtasil Nabi Al-Musatafa wa Maktabah Al-Umri Al-Ilmiyah. Abdurrahman bin Husain Al-Iraqi, wafat 86. Di dalam kitabnya Tafsir fi Syahri Taqribul Asir wal Rabi' Masad, pada hadisnya yang sama juga mengutip pendapatnya Al-Suhaili yang artinya Al-Suhaili berkata, disinilah terdapat dalil-dalil atas cinta tanah air dan katanya berat memisahkannya dari hati. Ibrahim Al-Iraqi Tahrib fi Syahri Taklib Arsy. Pemaparan di atas menunjukkan bahwa cinta tanah air memiliki dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama seperti Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, min Jalaluddin Al-Suyuti, Abdurrahim Al-Hariri, Syekh Ismail Haqqi Al-Hanafi, dan yang lainnya. Demikianlah video mengenai cinta tanah air dari sudut pandang Islam dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, berikan pula kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.